Jadi hari ini kita mau ngapain, Mbak? Kita mau ngerumpi, tapi tentang Oke. patriotisme pahlawan ya. Iya, betul. Udah nonton filmnya semua ya, Mbak? Udah dong. Udah. Udah semua Udah ya. nonton. Iya. Jadi kalau dilihat dari filmnya, nilai-nilai patriotisme, kalau dilihat dari zaman sekarang udah mulai menurun ya. Iya, Mbak. Betul. Kemarin Mbak udah bisa menilai belum nilai-nilai yang terdapat di filmnya apa aja? Kalau dari saya sendiri itu ngelihatnya Jenderal Sudirman sangat berani ya. Soalnya Betul. menghadapi tentara Belanda yang pasukan dan alat-alatnya sangat lengkap, sedangkan Jenderal Sudirman hanya menggunakan alat sederhana seadanya bersama pasukannya ya. Itu sangat benar-benar berani. Betul. Iya, betul. Jadi beliau hanya mengandalkan strategi yang digunakan. Jadi tidak mengandalkan materi, tetapi mengandalkan ya istilahnya otak gitu ya, Mbak ya. Benar. Betul. Ya, kalau dilihat dari film itu banyak kali ya, dari Jenderal Sudirman itu banyak pengorbanannya yang beliau lakukan. Salah satunya itu kayak istrinya yang sedang hamil, keluarganya itu ditinggal untuk perang ke gerilya. Habis itu juga beliau juga lagi sakit. Iya. Tapi rela meninggalkan keluarganya demi berperang ya. Betul. Beliau juga ini sampai naik turun bukit, masuk ke hutan, padahal beliaunya sendiri lagi nggak sehat ya. Iya, betul. Benar. Padahal kalau kita lihat di kehidupan yang sekarang itu udah jarang sekali yang mau berkorban sampai segitunya ya. Betul. Beliau juga ini rela ngasih apa itu namanya? Perhiasan ya? Oh iya, yang dari punya istrinya. Padahal itu perhiasan yang dikasih istrinya untuk bekal perang. Ya, rela dikasih buat orang lain. Ke Noli ya itu. Terus si Noli juga rela membayar makanan pasukan komunis yang pasukan komunisnya itu habis makan tapi nggak bayar, jadinya dibayar. Nggak bayar. Terus sama keluarga yang dilewat-lewatin Jenderal Sudirman sama pasukannya juga baik-baik banget ya. Mereka rela menerima yang nawarin tempat tinggal, beri makan juga, menyambut dengan baik gitu loh. Padahal kalau dilihat tujuan yang sama. Dilihat zaman sekarang kan jarang-jarang ya yang rela kayak ngasih tempat tinggal, makanan kayak gitu untuk rame-rame. Gimana Mbak Pati? Iya, jangankan kalau kita kadang healing aja kalau ke tempatnya susah udah nggak mau ya kan? Iya. Benar-benar. Kita menyerah, langsung udahlah gitu. Perang. Terus juga padahal Pak Presiden Soekarno udah nawarin Jenderal Sudirman buat tetap di gedung istananya kan, tapi Jenderal Sudirman menolak untuk tetap ikut ke hutan untuk bergerilya perang. Sangat mulia. Iya, padahal tuh kondisinya udah sangat-sangat parah dan waktu itu tuh paru-parunya kan diceritakan di filmnya ini kan udah kan dia kena TBC ya. Sebelah ya. Dia kena TBC, jadi sebelah udah nggak berfungsi dan itu betapa menyiksanya ya. Tapi beliau tetap mau dan berjuang. Dan medannya kan juga nggak mudah ya Mbak ya. Di tengah hutan, benar-benar. Iya. Beliau sudah berjuang buat kesehatannya sendiri, masih memperjuangkan buat bangsa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau dilihat sekarang kan udah jarang banget yang ngapain sih, mending di rumah aja tiduran kayak gitu kan. Saya sendiri juga kadang ngerasa kayak gitu. Selain Jenderal Sudirman juga ini Karsani ya. Karsani juga dia kan sebelumnya bukan dari golongan tentara ya, jadi golongan rakyat. Dia warga biasa. Dia tuh warga biasa tapi ikut
menawarkan diri buat jadi bantu Jenderal Sudirman, buat jadi berjuang bersama gitu. Keren Sampai sih, akhirnya Karsani juga meninggal. keren. Sampai akhirnya Iya. meninggal, tapi kan tetap Kasihan. dihormati Jadi korban ya dia. seperti lainnya pahlawan. Tetap Iya. dikubur dan diberi penghormatan kan ya. Aku dikubur. Keren sih, Karsani juga keren. Terus ada itu loh yang tentara siapa namanya Aceng ya, yang dia tuh kakinya ditembak, kakinya ditembak terus teman-temannya juga nolongin, padahal bisa aja teman-temannya lari ninggalin si Iya. Aceng, tapi si Aceng Iya, tetap nolongin, terus disembunyiin di tumpukan Iya. jerami menghindari pasukan Belanda ya. Pasukannya. Bisa aja ya kalau gimana, Mbak? Pasukan beliau aja tuh penuh dengan ada sifat saling tolong menolong di antara satu sama lainnya. Itu juga bisa diacungi jempol. Luar biasa sih. Luar biasa. Banyak fitnahan, banyak bohongnya, banyak dibohongin gitu, maksudnya banyak di apa ya, ibaratnya tantangan kok dari mana aja datang gitu ya, tapi mereka masih kuat banget, masih tetap berjuang, luar biasa. Kalau dilihat sekarang kan udah jarang banget yang benar-benar mau memperjuangkan bangsanya sampai segitunya ya. Kadang aja buat kadang kalau misal apel atau upacara aja pada telat, terus apel atau upacaranya lama aja udah ngeluh panas. Benar-benar. Padahal kalau dilihat perjuangan bayang kalau zaman dulu. Benar-benar. Ya zaman dulu ya. Hidup berdampingan dengan senapan ya ibaratnya, Mbak. Rela mengorbankan nyawanya, nggak takut mati gitu ya. Iya. Luar biasa. Jangankan merelakan nyawa, kadang kita kalau ada acara di waktu kerja aja pada cari alasan gitu kadang ya supaya izin gitu. Nah, astagfirullah, kurang bersyukur banget sebenarnya kita ya. Iya. Betul. Ini nggak boleh dicontoh kayak gitu ya, Mbak boleh, ya. Nggak bisa. Iya, nggak boleh dicontoh. Baik. Nah, jadi nilai-nilai yang bisa diambil dari film Jenderal Sudirman ini banyak ya, Mbak ya. Tadi kayak kata Mbak Avita, rela berkorban ya. Terus berani banget. Rela berkorban. Berani juga ya Mbak Pati ya. Iya. Tolong menolong juga. Terus cinta tanah air. Cinta tanah air, pasti itu. Jadi ya dengan menyerah. kondisi pantang menyerah. Ya, jadi ternyata banyak ya yang bisa kita ambil dan bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam melaksanakan tugas kita di instansi masing-masing. Gitu ya, Mbak ya? Mungkin cukup closing statement-nya, Mbak. Dari satu-satu orang. Cukup. Nggak ada closing statement-nya? Kalau dikasih juga nggak apa-apa sih. Oke. Dari Mbak Fazira dulu. Oke. Ya, boleh. Jadi, dari film Jenderal Sudirman ini bisa kita petik nilai-nilainya adalah yang paling utama adalah rela berkorban. Jadi, apapun keterbatasan kita itu bukan jadi masalah untuk menjalankan, kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan ya, jadi tidak menjadi alasan dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN gitu. Itu dari aku sih. Mungkin dari yang lain. Kalau dari aku sebagai ASN ini nanti di tempat kerja kita harus tolong menolong. Jadi nggak yang ada kerjaan. Atau lempar-lemparan itu sebaiknya jangan ya. Jadi harus saling menutupi, saling bantu, saling tolong menolong. Kalau dari aku sendiri, kita harus berani menghadapi apapun resikonya, karena sudah menjadi tanggung jawab dan resikonya kita sebagai ASN. Apapun kerjaannya nanti pasti akan menemui kesulitan, jadi apapun harus dihadapi dengan berani. Oke, kalau dari Mbak Pati? Iya, karena kita sudah memilih sebagai ASN, kita harus memegang komitmen kita, kerjaan kita
jangan terlalu rangkuman dari teman-teman semua itu sudah mewakili ya kayak gitu. Komitmen Oke. sih intinya, jangan lepas dari tanggung jawab. Betul. Oke, mungkin sekian ya perbincangan kita di podcast film hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Iya, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan Terima kasih aktivitas. semua. Sampai berjumpa Ya. lagi. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.